Maaf, Guru. Teka-teki Kakang terjawab. Kakang sudah tahu siapa Guru Gundover sekarang. Aku harus tahu siapa dia sebenarnya. Jika Kakang ingin tahu, selidiki diam-diam. Siapa dia sebenarnya?
Dan di mana rumahnya? Sekarang aku tambah percaya bahwa kau bukan pekatek biasa. Maksudnya? Kesaktianmu melebihi kesaktian seorang penggawa, bahkan senopati sekalipun. Aku ingin mengusulkan agar kau dijadikan demang di suatu perdikan. Kenapa ketawa? Lucu. Ada pekatik tukang ngarit rumput, kok jadi demang, Guru? Loh, jangankan demang. Jadi bupati pun kau masih pantas, Gendowor. Aku ingin memberikan tugas padamu. Kau sanggup? Tugas apa, Guru? Kita cari Tirta sampai ketemu. Kita serahkan bersama-sama ke Kanjeng Pangeran Purbaya. Doa restu Guru sangat saya harapkan, Guru. Lakukan, jangan sampai gagal. Ya. Apa yang akan dilakukan nenek itu, Kakang? Kakang tidak tahu, Nimas. Kita lihat saja nanti. Ibu? Kemana perginya nenek tua yang jadi guru Gendowar itu, Kakang? Raja! Ibu mengajari pekatik itu. Dia pasti teman ke ibu. Ngajar! Aku harus... Kakang? Sudah 2 hari anak ini pingsan. Apa masih bisa ditolong? Dia sadar. Iya, cepat ambilkan minum. Cepat sedikit. Iya. Minumlah wedang jahe ini supaya badanmu segar. Sial, kemana perginya anak itu? Aku harus menemukan bocah itu, tapi di mana? Kalau aku bisa memecahkan rahasia tanda raha cakra pada bocah itu, aku tidak usah takut lagi pada Malampir, Dewa Petir, atau siapapun. Semuanya akan kulibas. Kelibat! Serahkan nyawamu! Mau apa kalian menghadangku? Karena kau telah menculik bocah Bajang Lanang dan membunuh pelayanku. Sembarangan. Kalian menuduhku menculik bocah Bajang Lanang itu. Mana buktinya? Jangan mengelak. Pelayanku yang kau bunuh itu mengatakan sebelum dia mati. Di mana bocah itu? Di mana kau sembunyikan? Cepat kau mengaku. Biar kau mati dengan cepat. Tanpa siksaan. Seorang laki-laki tidak takut mati. Meskipun kalian mau membunuhku, belum tentu kalian mampu. Kurang ajar.
bapak ibumu, karena sebentar lagi malaikat maut akan mencabut nyawamu. Terimalah jamu. Gajah mustika ular. Dimas! Dimas! Mau lari kemana kau? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kau kejam sekali di sana. Kau mau apa di sana? Hei setan! Biarkan dia. Ayo. Setan itu pantas mati, Kiai. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua, Nyai. Aku menangkap maksud baik setan Utara 3. Maksud baik apa, Kiai? Aku melihat dia selalu menangkis pedang setan Utara 1 yang hendak mencelakai Nyai. Aku menangkap keinginannya agar Nyai selamat. Masa? Apa maksudnya? Hanya Allah yang tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santa Enam, ada apa? Saya membawa berita dari Kiai Jamas bahwa Mak Lampir dan sekutunya ingin mengadakan upacara puja korban. Astagfirullahaladzim. Tapi kau bilang, Mak Lampir mengadakan upacara puja sagi dengan mengorbankan anak perawan ontang-anting. Saya mendengar bahwa Mak Lampir mengatakan itu pada Dewa Petir dan teman-temannya. Apakah Mak Lampir sudah mendapatkan anak untang-anting itu? Iya. Kalau begitu, kita harus segera ke tempat Mak Lampir. Kita harus menyelamatkan anak-anak yang tidak berdosa itu. Waktu kita tinggal sedikit. Kita harus berangkat malam ini juga. Ya, betul. Kita jangan sampai terlambat. Lampir, kau mau mengadakan puja saji dan puja korban. Apa kau sudah menyiapkan semua persyaratannya? Inilah mereka. Anak pajang lanang dengan tanda kelahiran Rah Cakra. Dan anak perawan ontang-anting yang memiliki pancar getih seperti yang Paduka pesan. Lampir, kau sudah dikuasai nafsu serakah hingga kehilangan nalar budimu. Matamu dibutakan oleh angan-angan. Kau lihat. Dan anak ini tidak berguna. Dia tidak memiliki pancar getih yang aku inginkan. Dia bukan anak ontang-anting yang aku maksudkan. Lampir, aku tidak mau persembahan palsu. Carilah kedua syarat untuk puja saji dan puja kurban itu. Paling lambat sasi ke-6 buku Sonyo. Atau
Semua keinginanmu untuk membuka tabir alam wadah dan alam lembut jadi batal. Sabar Malampir, sabar. Apa aja yang sabar? Upacara puja saji yang kita laksanakan dengan susah payah, semuanya gagal. Ini semua akibat kalian. Setan Utara harus bertanggung jawab. Cari dia. Santa, siapa anak ini? Aku tidak tahu. Aku melihat anak ini terlempar dari pondok Mak Lampir. Jangan-jangan anak itu perawan ontang-anting yang memiliki darah pancer getih. Kalau benar anak ini perawan ontang-anting, pasti sudah menjadi korban Mak Lampir untuk upacara puja saji. Jadi, siapa anak ini sebenarnya? Aku juga tidak tahu. Aku hanya mendengar bahwa anak ini bukan anak perawan ontang-anting, seperti yang diisyaratkan oleh Detya Kalamercu. Lalu bagaimana dengan Tirta? Apa dia masih di tangan Mak Lampir? Aku tidak tahu kejadiannya. Tapi aku mendengar Detya Kalamercu berkata bahwa aku tidak sudi menerima anak kambing disulap menjadi bocah bajang lanang. Anak kambing? Mak Lampir kena batunya, ditipu mentah-mentah oleh temannya sendiri. Kalau begitu, Tirta dan anak perawan ontang-anting itu masih selamat. Santanam? Iya, Guru. Coba kau cari tahu, kedua bocah itu di mana sekarang? Baik, Guru. Pecut kuda. Coba aku lihat. Nih. Pecut kuda kepunya Anjing Romo tidak panjang begini. Ini namanya pecut kuda jaran kepang. Pecut jaran kepang? Iya. Kalau jarannya bandel, ya dipecut. Pecut panjang begini, bagaimana menggunakannya, Paman? Mau tahu ya? Yuk, yuk. Hebat, Paman, hebat. Ya. Aku
Syaratnya, tidak boleh ada orang yang tahu kalau Den Ayu belajar main cambuk. Aneh. Loh, apanya yang aneh? Kalau suatu saat Jeng Romo tanya, dari mana aku belajar main cambuk? Apa jawabnya? Bilang saja dari tukang angon. Tukang awan. Iya. Atau siapa saja. Yang penting, Den Ayu jangan bilang belajar dari paman. Bagaimana? Apa Den Ayu sanggup? Baik. Aku sanggup. Sudah lewat bulan purnama. Tidak terjadi apa-apa dengan Den Ayu. Apakah Mak Lampir sedang menemukan anak perawan ontang-anting yang lain? Lalu bagaimana dengan si Tirta? Jangan-jangan Tirta sudah jadi korban keserakan mereka. Begini, Paman. Ya. Lagi. Yang benar pegangannya ya. Pinter. Lagi. Pada zaman kerajaan Majapahit yang jaya, ada seorang senopati perang. Namanya Kebo Nabrang. Dia mempunyai senjata cambuk. Dan cambuknya itu bisa menghancurkan batu gunung sebesar kepala kerbau. Hebat. Aku ingin seperti Kebo Nabrang. Seandainya si Tirta ada di sini, aku pasangkan anak ini untuk aku gembleng kanuragan. Nah, sekarang Den Ayu istirahat saja dulu ya, sambil memperhatikan gerakan paman, ya. Ayo, duduk dulu ya, duduk. Ya, Den Ayu harus perhatikan gerakan paman, ya. Iya, Paman. Pinter kamu. Untuk apa kita kemari, Kakang? Kita bisa dicurigai jika ada prajurit Kanuragan yang mengetahui kita di sini. Aku harus kasih ibuku. Supaya ibuku berakhir. Kenapa kita ke sini, Kakang? Disinilah tempatnya. Aku harus memancing dia keluar. Yang diajarkan kepada Gendong diajarkan kembali kepada anak kecil yang belum bisa buang ingus. Kalau Gendong tidak kulenyapkan, ilmu yang aku miliki bakal tersebar kepada orang-orang lain.
Mau dibawa kemana anak itu? Aku akan menjajal ilmumu, Gendawar. Lebih baik kau serahkan anak itu. Tidak akan. Kau harus bisa mengalahkan aku dulu. Sebab aku curiga jurus yang kamu gunakan sama dengan jurusku. Itu hanya kebetulan saja. Kurang ajar! Kau meremehkan aku, ha? Ya. Bagus, Gendawar. Kau berhasil mengembalikan ilmu angin gendamku. Tapi ingat, Gendawar, itu belum seberapa ilmu yang aku keluarkan. Lihatlah, Gendawar! Lihat! Nimas! 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 Kurang ajar! Kau telah melukai istriku, Gendawar! Masih bagus hati luka. Aku bisa saja jika aku mau. Sudahlah. Mari kita berdamai. Aku bukan musuhmu. Tidak. Kau telah melukai istriku. Lukanya bukan luka yang berat. Aku bisa mengobatinya. Kita bisa bersahabat dan saling membantu. Tidak. Aku tahu niat musuhmu. Supaya aku menyetujui ibuku denganmu. Iya kan? Hah? Setan apa yang bersarang di dalam otakmu, Arya Soma? Kau tuduh ibumu sendiri. Kau layani ibuku karena kau ingin mengeruk ilmu ibuku. Kau harus mati di tanganku, Gendawar. Ya. Aku bukan musuh besarmu. Soma, tahan nafsu setanmu. Mari kita hentikan perkelahian ini. Dia menggunakan ilmu meredam matahari. Dia benar-benar ingin membunuhku. Ilmu meredam matahari. Kakang!
Gendawar! Aku keluarkan ilmu meredam matahari! Aku tidak pernah takut menghadapi orang sombong sepertimu, Soma. Kau kenal aku, Soma? Hitam. Ternyata yang menjadi topeng hitam selama ini adalah kau, Gendawar. Tapi tidak apa. Pertarungan bisa kita teruskan sampai mati. Kau sanggup, Gendawar? Rasakan ini, Gendawar! Ah! Apa kau masih mau melawan, Naresoma? Aku tidak akan menyerah sebelum Gendawar! Kakak! Bagaimana aku bisa tenang? Mak Lampir selalu menyalahkan aku gara-gara bocah kejadian itu. Padahal aku hanya mengambil dari rumah setan utara 3. Kalau begitu, bocah kejadian itu pasti perbuatan setan utara 3. Iya, mereka mau mengelabui kita. Membawa kabur si Tirta dan menggantinya dengan anak kambing. Sekarang kita bagi-bagi tugas. Kau mencari ketiga setan utara itu, dan aku mencari anak perawan ontang-anting. Baik, akan kubunuh mereka. Ingat, Tirta anak angkatku. Aku yang paling berhak atas anak itu. Kalau kedua anak itu ada padaku, maka aku sendiri yang akan mengadakan puja saji dan puja korban. Semua makhluk lembut akan bersuhita padaku. Dan aku akan menguasai dunia ini.
apa-apa. Aku sudah disambut siluman harimau. Manusia memasuki wilayah kita. Hah? Apa? Sekarang manusia itu sedang bertempur melawan Ki Barong dan Nyi Barong. Kurang ajar. Bertemu lagi Mahesasura. Malampir. Kau masih mengenali aku, Mahesasura? Aku kira siapa yang berani datang ke hutan larangan. Sengaja aku datang mengunjungi sahabat lamaku. Aku tahu, kedatanganmu pasti bukan hanya sekedar berkunjung. Nah, kalau kita bisa mengadakan upacara puja saji pada Sasi Kanomu Kusonya, maka kita akan bisa membuka tabir pembatas antara alam wadak dan alam lalembut. Dan kita berdua akan menguasai maya pada ini. Persyaratannya terlalu berat. Di mana kita bisa menemukan bocah Bajang Lola dan perawan Ontang-Anting itu, Mak Lampir? Aku sudah mengenal bocah Bajang Lola itu. Jadi biarkan aku yang mencarinya. Sekarang tugasmu mencari perawan Ontang-Anting. Karena kau bisa mencium pancar getih yang ada di tubuhnya. Bagaimana? Kau sanggup? Aneh. Kenapa aku selalu jadi rebutan? Mak Lampir, Paman Dewa Petir, Paman Topeng Hitam, Paman Gendowor, orang-orang yang pakai jubah. Apa hubungannya dengan ras cakra di punggungku ini? Pusing aku. Kurang ajar. Dilipat. Dia sengaja melibatkan aku berkelahi dengan para perampok di hutan Waragat Pati. Celaka. Kakek! Kakek! Ada apa? Kalau ada orang yang mencari aku, bilang aku tidak di sini ya. Memangnya kenapa? Mereka itu orang-orang jahat. Orang jahat? Iya, mereka yang pernah menculik aku. Aku harus sembunyi. Tunggu, Tirta. Kasihan anak ini. Masih kecil sudah kehilangan orang tuanya. Iya. Ada anak yang kehilangan orang tua. Dan ada orang tua yang kehilangan anak. Ya seperti kita ini. Itu semua suratan takdir yang maha kuasa. Pak nih, andai kata bocah ini mau jadi anak kita. Iya juga. Iya. Daripada hidup terlunta-lunta, kan lebih baik tinggal bersama kita. Besok aku akan bicara sama dia. Kenapa di dunia ini banyak pengkhianat? Aku dan teman-temanku dikhianati oleh Ki Wangsa. Dan si Limpat itu.
Kurang ajar. Baru saja aku mau membunuhmu. Malah kau bunuh anak buahku. Terimalah kematianmu. Ya! Darmini, di mana kamu, nak? Kang, kalau sampai Darmini celaka, aku nggak bisa hidup lagi, Kang. Aku yang salah. Aku nggak bisa menjaga cucuku. Bapak, Ibu, Bapak, Ibu, Kang, suara Darmini, Kang. Pasti Darmini. Darmini, Kodok. Alhamdulillah, kau pulang dengan selamat. Lihatlah, Nyi. Lihatlah ini, Nyi. Siapa yang datang? Anakku, Darmini. Anakku. Kau selamat, Dok. Kemana saja kamu, nak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Santa, bagaimana? Alhamdulillah, anak itu sudah berkumpul dengan orang tuanya. Sekarang kita tinggal mencari Tirta dan anak perawan ontang-anting itu. Aku ada usul. Silakan, Nyai. Sebenarnya yang jadi sumber bencana adalah Mak Lampir dan teman-temannya. Jadi kita aja mereka. Habis perkara. Itu usul yang baik. Aku mendukung usul itu. Tapi kenapa, Kiai? Mak Lampir hanya bisa dikalahkan, tapi tidak bisa dibunuh. Karena jiwanya telah dirasuki kekuatan iblis. Dan si Grandong itu anak keturunan jin. Sampai saat ini belum ada kekuatan manusia yang mampu membunuh mereka. Kalau begitu, dunia ini akan selalu terancam bencana. Ya, begitulah. Rupanya kau bersembunyi di sini, Kiwangsa. Kenapa kau menyerangku? Serahkan Tirta. Bocah Bajang Lola. Dia anak angkatku. Tidak tahu. Aku pun sedang mencarinya. Kau jangan membuat aku marah, Kiwangsa. Terserah. Apa maumu? Kurang ajar.
Apa kau mau jadi anak angkat kami? Alhamdulillah, Gusti Pangeran. Terima kasih. Pak Nye, besok kita adakan syukuran. Undang-undang para tetangga. Jangan, jangan. Kenapa? Banyak orang jahat yang mencari aku. Kalau mereka tahu aku di sini, bagaimana? Sekarang banyak orang jahat berkeliaran di mana-mana. Semalam, di rumah kepala desa, aku temui 2 orang suami istri luka parah. Kenapa? Aku juga tidak tahu, tapi aku duga ia terkena ajian sakti. Bagaimana kalau orang-orang yang mencari Tirta itu datang kemari? Aku tidak akan membiarkan anak kita celaka. Apapun yang terjadi, aku akan tetap membelanya. Kau masih bersemangat, seperti 30 tahun yang lalu, Makne. Kau masih ingat pesan guru? Ya, kita boleh kehilangan apa saja, asal jangan kehilangan semangat. Sudah lama kita tidak bermain-main dengan pedang ini, Mane. Akhirnya kau turun tangan juga, Kakang. Raditya, aku tidak mau di antara kita ada permusuhan. Sudah, kita hentikan pertikaian ini. Apa kau bilang? Gampang sekali kau membalikkan lidahmu yang telah melukai perasaanku. Apa kau takut mati di ujung pedangku, Kakang? Hah? Apa maksudmu, Raditya? Ayo kakak, kita pergi saja. Kakak! Kakang Anggara! Kenapa kau jadi pengecut? Ayo, lawan aku! Kakang Anggara! Kurang ajar. Setelah 30 tahun berlalu, sudah saatnya pedang ini keluar dari sarungnya. Aneh. Katanya Ki Panut dan Nyi Panut itu petani. Kok mereka punya pedang? Kenapa akhir-akhir ini perasaanku tidak enak terus? Dan anehnya Arya Soma selalu hadir dalam mimpiku. Apa yang terjadi dengan anakku? Di mana dia sekarang? Masya Allah. Bukankah tadi aku berjalan dengan para kiai sepuh? Kenapa aku seorang diri di sini? Rupanya aku banyak melamun. Gara-gara mendapat perasaan yang tidak enak. Firasat apa ini? Sehingga aku terpisah dari rombongan. Kemana Nyi Parwati? Loh, iya, kemana dia? Perasaan tadi masih di tengah kita. Apa perlu kita cari? Masya Allah. Kenapa, Kiai? Ada kekuatan jahat yang memisahkan antara kita dengan Nyi Parwati. Siapa?
Apa itu, Kiai? Makhluk jin dari golongan jin merah yang telah selesai melakukan tapa beratanya. Dia mencoba menyobek tabir gaib itu selebar-lebarnya. Saya Lintang Abang. Jangan, Kiai. Kenapa, Kiai? Sekali tangan Kiai menyentuhnya, Kiai akan diseret ke jurang kegelapan. Utusan dari alam kegelapan. Dialah si raja penipu, Dorboma Satru. Secakep ini penampilannya. Kiai tertipu. Ingin lihat aslinya? Menyelamatkan diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiai. Sungguh ilmu cambuk yang sangat luar biasa.
Ini kan cuma permainan anak-anak, Kiai. Siapa mereka? Kelihatannya Paman Gendowor sangat hormat. Siapa dia? Maaf, Kiai. Putri Kanjeng Tumenggung yang selama ini mengikuti gurunya di Rembang. Oh, ini anaknya. Iya. Selama ini aku hanya mendengar namanya saja. Dan ayo, ke sini, ayo. Iya, Paman. Gendowor, apa kamu sudah menemukan Tirta? Belum, Kiai. Aku sudah mencari berkeliling kemana-mana, Kiai. Tapi sampai sekarang belum berhasil, Kiai. Gendowor, tolong carikan Nyi Parwati. Sementara kami bersilaturahmi pada segenap guru di seluruh Jawa Dwipa ini. Iya. Untuk menghadapi ulah golongan yang beraliran gelap. Boleh aku tahu, Kiai? Kemana aku harus mulai mencari? Ke arah barat atau ke arah timur? Ke timur. Mudah-mudahan di sana kau akan menemukannya. Baik, Kiai. Tolong kami. Siapapun yang mendengar suara saya, tolong kami. Tolong. Siapapun yang mendengar suara saya, tolong kami. Nyai? Sama, aku juga. Sebab aku juga membutuhkan pertolonganmu. Pertolongan apa, Nyai? Nanti kamu akan tahu sendiri. Ayo ikut aku. Aku dengar kau dituruni ilmu Aji Sampar Angin dari Nyi Timun. Ayo rapalkan. Aku ingin lihat hasilnya. Ayo. Iya. Di sini tempatnya, Nyai. Iya. Ayo masuk. Aku ingin kau berbuat sesuatu untuk menolong putraku. Arya Soma. Dia terkena pukulan topeng hitam. Kata siapa, Nyai? Dian Selasi istrinya. Setiap kali dia sadar, yang dia ucapkan adalah topeng hitam. Dari situ saya mengambil kesimpulan bahwa anakku telah dianiaya oleh topeng hitam. Aku pernah diajari ilmu ketabiban oleh mbahku, juga oleh guruku. Mudah-mudahan
aku bisa menolongnya, Nyai. Silakan. Bagaimana keadaannya? Cukup berat, Nyai. Apa obatnya menurut perhitunganmu? Jinten hitam, kunyit putih, pinang muda, dan daun setan daru 13 lembar. Dengan akar dan batangnya. Lalu direbus dengan akar alang-alang, Nyai. Pergilah, cari obat untuk putraku. Aku akan menyalurkan kekuatanku untuk membantu membuka sumbatan-sumbatan pembuluh darahnya. Baik, Nyai. Ada apa? Ada orang kemari. Gendawar. Mau kemana dia? Kita ikuti saja apa yang akan dia perbuat, Nek. Untuk apa diikuti? Lenyapkan saja, mumpung dia sendirian.